Kamu kalau bicara itu harus hati-hati. Jangan sampai kamu menuduh orang sembarangan. Tante, saya tahu semua itu. Saya bukannya mau nuduh. Karena saya dengar dengan kuping saya sendiri pembicaraan mereka untuk mencelakakan Tante. Cukup, cukup. Saya sama sekali nggak mau dengar soal itu. Saya harus pergi sekarang. Aku akan buktiin kalau Pasti kamu akan menemukan seorang laki-laki yang akan mencintai kamu sama seperti saya mencintai Fahira. Amin. Sebentar, Pak. Halo, Lian. Kalau kamu nggak sibuk hari ini, kamu bisa nggak ya datang ke rumahku sekarang? Ke rumah kamu nih. Eh, bisa nih, soalnya aku juga udah kelar kerja. Ya udah bagus. Tapi kamu dandan yang cantik ya. Pokoknya nggak kayak kamu yang seperti biasanya deh. Kamu pakai baju yang feminim gitu. Pokoknya yang cantik deh. Kamu ada nggak? Kalau nggak ada aku pinjemin. Eh, ada kok nih, ada. Emangnya buat apaan sih? Udah, pokoknya kamu dandan yang cantik. Ntar kalau kamu di sini aku jelasin semuanya, oke? Iya ya, sampai ketemu ya. Dah. Bani minta saya untuk datang ke rumah, Pak. Katanya minta ditemenin. Nggak apa-apa, kamu pergi aja. Saya rasa kita juga udah selesai kok di sini. Dan dengan semua persiapan kita, saya yakin pasti Fahira akan berpikir bahwa ini adalah rumah lama dia. Permisi Tante, maaf saya datang tiba-tiba. Tapi saya kesini karena saya ingin berbincang-bincang sedikit sama Tante. Oh iya, saya juga bawain kue ini untuk Tante. Maaf, saya harus pergi karena saya sudah ada janji dengan butik Mawar, butik langganan saya. Jadi saya harus buru-buru pergi. Dan makanannya tolong dibawa lagi karena di rumah ini nggak ada yang suka makanan manis-manis. Maaf ya. Tante, kalau begitu biar saya tunggu dokter Mirza. Pasti sebentar lagi dokter Mirza juga pulang kan? Karena saya juga mau ketemu sama dia. Mirsa ya? Eh, Mirsa tadi udah bilang kalau hari ini dia pulang malam. Jadi lain kali kalau kamu mau datang, kamu telepon aja dulu ya. Eh, maaf, saya harus pergi sekarang. Tunggu Tante. Kamu mau apa lagi sih? Kan tadi saya udah bilang, saya harus buru-buru pergi. Saya tahu siapa orang yang mau mencelakakan Tante. Apa? Apa maksud kamu sih? Siapa yang mau celakai saya? Nggak ada orang yang mau mencelakai saya. Tante, Tante sekarang udah gak perlu berpura-pura lagi. Karena saya tahu semuanya Tante. Baru-baru ini Tante hampir aja kecelakaan. Iya kan? Apa Mas Yunus cerita ke putrinya? Tapi aku kan nggak kasih tahu Mas Yunus kalau waktu itu aku hampir celaka. Berarti gadis ini tahu dari mana? Sebaiknya aku jangan bicara macam-macam dulu. Saat ini aku nggak tahu siapa yang bisa dipercaya. Kamu tuh jangan ngaco ya. Saya sama sekali nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Lain kali, kamu kalau bicara itu harus hati-hati. Jangan sampai kamu menuduh orang sembarangan. Tante, saya tahu semua itu. Saya bukannya mau nuduh. Karena saya dengar dengan kuping saya sendiri pembicaraan mereka untuk mencelakakan Tante. Cukup, cukup. Saya sama sekali nggak mau dengar soal itu. Saya harus pergi sekarang. Aku akan buktiin kalau kata-kataku tadi memang supaya mamanya dokter Mirza jadi percaya sama aku. Dan dengan begitu, aku harap dia mau jodoh. Emangnya kita mau pergi ya? Iya, tapi kamu yang nyetir ya. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Iya boleh. Tapi kenapa tiba-tiba banget perginya? Iya nih, abisnya aku lagi suntuk banget, Lian. Aku mau jalan-jalan, kamu temenin aku ya. Iya, aku sih mau nemenin kamu. Yaudah sini kunci mobilnya. Ya.
Ning, sebenarnya kita mau kemana sih, Ning? Ini kita udah jauh banget loh jalannya. Kita tuh mau jalan-jalan doang, mau makan, atau cuma mau diem aja gitu? Ning, Ah, 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 boleh kita berhenti di sana tuh, di depan sana ya. di depan sana. Iya, 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 bener kita di sana. Udah berhenti. Terus ngapain? Aku mau jemput seseorang. Jemput siapa? Ning, kamu kok ngajak Jack ke sini sih, Ning? Ning, kamu tahu apa sih ngajakin dia? Eh, ya nggak apa-apa sih kamu kalau mau ngajakin dia, pasti kamu ini kamu nyari-nyari kesempatan kan biar 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 bisa deket sama dia kan. Ih, tapi sebenarnya seharusnya kamu tuh nggak usah ngajak aku. Ya, bisa-bisa jadi nyamuk kayak gini sih. Orang yang udah datang tuh. Ingat ya. Berlian, kamu. Eh, yuk. Ning, Ning, Ning. Aduh. Jack! Lian. Kalau lu bawa mobil kayak gini, pengen gue bareng sama lu. Lu tipis, makin tipis aja naik angkot sampai sini. Lo boleh minjem mobil siapa sih? Sorry, Jack. Itu mobilnya Bening. Mobil siapa? Bening. Eh, eh. Ah, Bening. Tuh kan, Jack pasti grogi lagi deh karena ada berlian. Kamu gak apa-apa kan, Jack? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Iya udah. Kita masuk mobil aja. Jack, kamu di nyetir ya. Bening, kamu di depan aja ya. Biar aku yang di belakang. Enggak. Aku aja yang di belakang, kamu di depan. Udah, depan belakang sama aja. Lagian kalau di depan aku suka mabok. Yuk. Gimana sih ini Bening? Kok dia malah duduk di belakang? Harusnya kan dia duduk di depan dong, biar biar lebih dekat sama Jack. Ibu mau langsung tidur atau mau lihat belanjaan dulu? Saya mau lihat belanjaan dulu. Saya ke belakang ya, ke belakang. Aku benar-benar curiga kalau ada yang disembunyikan sama Berlian dan Ibu Dinda. Jangan-jangan memang benar. Kalau Berlian itu memang bukan anakku. Anakku mungkin memang udah nggak ada. Udah meninggal waktu kami didorong ke jurang. Tapi kalau gitu mereka semua itu siapa? Termasuk Pak Yunus. Kenapa mereka semua melakukan itu sama aku? Aku harus periksa. Aku harus periksa apakah ini memang rumahku atau bukan. Di album foto ini ada foto-fotoku dan Berlian. Tapi kan bisa aja kalau foto ini memang sengaja dipasang di sini. Aneh. Dari tadi aku nggak menemukan fotoku sama Berlian.